Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Alhamdulillah merupakan kata yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan kita karena berkat kudroh, irodah serta inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan yang semoga dengan dua hal tersebut senantiasa membuat kita istiqomah dalam menjalankan berbagai perintah Allah, juga menjauhi berbagai larangan dari Allah dan Rasul-Nya. Ikhwatu iman rahimakumullah, melanjutkan pembahasan masih berkenaan dengan tafsir ayat ahkam di pembahasan atau bagian Al-Maisir, tafsir tentang ayat-ayat Al-Maisir yang diartikan secara ringkas gitu, yaitu perjudian. Maka kita memasuki pertemuan ketiga, yang mana pertemuan ini kita akan membahas secara detail gitu, yang bisa kami sebutkan dan yang bisa kami temukan, yaitu berkenaan dengan al-ahkam asy-syar'iyyah. Terkait al-ahkam asy-syar'iyyah ini karena keterbatasan waktu kita akan bagi menjadi dua bagian, dua part, dua sesi. Untuk sesi yang pertama kita akan bahas berkenaan dengan hukum yang sebenarnya gitu ya, terkait dengan Al-Maisir. Karena memang ya kita mungkin tahu, kita juga mungkin paham betul gitu, hukum tentang judi, hukum tentang Al-Maisir ini seperti apa gitu. Hukumnya haram tos gitu kan ya. Sudah beres gitu ku gitu oke. Namun yang akan kita titik tekankan yaitu dari mana hukum haram ini muncul gitu. Karena sekali lagi adanya hukum wajib, sunnah, makruh, haram dan juga mubah itu tentu saja dilihat dari dilalahnya, dilihat dari petunjuknya. Petunjuk di dalam ayatnya bagaimana, di dalam hadisnya bagaimana, yang mana nanti petunjuk tersebut bisa menyimpulkan suatu hukum yang oleh para ulama sudah dirumuskan gitu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, ketika kita membahas tentang ayat Al-Maisir, yang mana di Al-Baqarah 219, Al-Maidah ayat 90 dan Al-Maidah ayat 91, maka kita bisa pahami, kita tahu betul bahwasanya ketiga ayat yang menyebutkan tentang maisir ini menunjukkan bahwasanya maisir itu haram secara mutlak. Sekali lagi, maisir itu haram secara mutlak dan tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Ya maksudnya tepedah urang keur misalkan kita sedang susah-susahnya gitu ya, seperti sekarang musim PPKM atau Corona sedang merajalela, kemudian dibolehkan Al-Maisir gitu, dibolehkan berjudi dikarenakan ada milarian pada melan sesa, yang ada juga malahan di PHK banyak gitu. Maka dengan Al-Maisir itu akan menjadi gampang. Itu tidak bisa, tidak ada pengecualian, tidak ada pengecualian. Nanti berbeda kan dengan beberapa kasus yang sudah kita bahas juga, terkait dengan kitmanul ilmi gitu, menyembunyikan ilmu. Nanti bisa dicek kembali videonya di atas gitu, di kanannya, di kiri, di dia, oh di dia. Itu nanti bisa dicek kembali videonya bahwasanya hukum menyembunyikan ilmu, bahasan kitmanul ilmi itu tidak haram secara mutlak gitu. Jadi kapan boleh menyembunyikan ilmu dan kapan memang haram kita menyembunyikan ilmu. Di antaranya kan ada nanti praktek Abu Hurairah ya, yang bisa dicek kembali. Abu Hurairah diberikan 2 bejana ilmu, namun yang disampaikan oleh Abu Hurairah hanya 1 bejana saja gitu. Hanya setengahnya gitu. Jadi Abu Hurairah menyampaikan hadis dengan total 5.000 sekian, itu setengahnya yang didapat oleh Abu Hurairah, yang bisa Abu Hurairah sampaikan. Kenapa setengahnya lagi disembunyikan? Nah, karena kan ada alasan tertentu gitu. Di antaranya nanti terkait asyratu sa'ah, ciri-ciri tanda kiamat dan lain sebagainya lah. Yang mana disampaikan tidak secara sorry, tidak secara jelas,
tetapi secara isyarat gitu, hanya sekedar isyarat saja. Itu ada pengecualian keharamannya ada pengecualian. Tetapi untuk al-maisir gitu, untuk perjudian ini tidak ada haramnya secara mutlak, haram secara mutlak. Baik itu maisirnya memang untuk keperluan pribadi gitu, untuk memperkaya diri. Jadi kenapa berjudinya? Untuk memperkaya diri. Maupun maisirnya itu memang untuk sedekah gitu. Seperti yang dilakukan di zaman jahiliyah. Leuheung kene zaman jahiliyah gitu. Meskipun maisir, tetapi maisirnya tidak dimakan oleh sendiri. Ada unta gitu, punya menang perjudian dengan unta itu yang pernah saya sebutkan di video yang pertama tentang al-maisir ini. Itu kan tidak dimakan sendiri, tetapi bagian unta yang dia menangkan disedekahkan untuk fakir miskin gitu. Bade kanggo nyalira atau kanggo sedekah gitu, untuk sendiri maupun untuk lembaga sosial, tetap saja maisir itu haram. Haram secara mutlak. Ya ini sama kan seperti halnya khomer. Karena kan ayat maisir itu, ayat khomer teh, ayat maisir teh, ayat khomer. Ayat khomer ngahiji jeung ayat maisir. Khomer juga sama haramnya secara mutlak. Mau itu dilegalkan karena untuk berbisnis, memajukan perekonomian gitu, ataupun dengan alasan dan lain sebagainya gitu, budaya lokal dan lain sebagainya, itu semua haram secara mutlak, tidak ada pengecualian gitu. Kecuali nanti urusan rukhsah dan madorot lain sebagainya, eta mah aya dalilna gitu. Tetapi secara mutlak maka maisir itu diharamkan. Nah ini bisa kita lihat dari mana kami menyimpulkan bahwa ini haram, dari mana kami menyimpulkan bahwa ini haramnya secara mutlak gitu. Maka itu kita lihat dari Quran surat Al-Maidah ayat ke-90, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri firman-Nya di ayat itu dengan kata-kata fajtanibuhu. Maka jauhilah gitu kan perbuatan tersebut. Ijtanib, jauhilah. Kalimat perintah namun berisi larangan. Perintah jangan larang gitu. Perintah untuk menjauhi. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, dengan menggunakan kalimat fajtanibuhu, sekali lagi dengan menggunakan kalimat fajtanibuhu atau maka jauhilah perbuatan tersebut, maka kalimat ini menunjukkan bahwasanya maisir itu sangat-sangat dilarang, bukan saja bagi orang yang bermain, bukan saja orang yang memang menyediakan lapaknya gitu, jadi bandarna, tetapi memang sangat dilarang bahkan untuk didekati. Makanya diperintah untuk dijauhi. Sekali lagi, perintah untuk dijauhi berarti ada larangan untuk mendekati. Jangankan bermain gitu, mendekatinya saja itu sudah dilarang, sudah diharamkan. Makanya kan ketika membahas tentang khomer, dengan kata-kata di akhirnya fajtanibuhu, khomer itu bukan haram untuk diminum saja gitu. Bukan haram untuk diminum saja, tetapi untuk dijual, penjualna cantang tuh sok minum gitu. Tetapi sudah pasti suka menjual, dan penjual khomer. Tetapi tetap saja termasuk ke dalam keharaman khomer. Karena haramnya bukan hanya diminum saja, itu, tetapi didekati, berarti penjualna oge gitu. Kemudian kalau di dalam hadis itu orang yang menyuguhkannya gitu, orang yang memberikannya, pelayannya itu sama. Padahal pelayannya mah teu ngajual gitunya, henteu nginum, tetapi hanya sebatas sebagai pekerja di tempat khomer gitu. Nyuguhkeun we minuman hungkul, tetapi tetap dapat keharaman. Kemudian orang yang berkebun anggur gitu, orang yang memiliki kebun anggur yang mana dijual untuk dijadikan khomer gitu. Padahal nu boga kebun anggur mah teu nyieun-nyieun khomer acan, teu ngajual-jual acan, henteu nginum-nginum acan bisa jadi.
tetapi hanya sebatas punya kebun anggur. Namun karena ada kaitannya dengan khomer, jadi haram gitu. Jadi haram gitu. Sudah pasti orang yang membuatnya juga gitu. Sudah pasti orang yang bekerja di kebun anggurnya juga sama gitu. Semua orang yang terkait dengan khomer, maka itu diharamkan. Karena apa? Karena kalimatnya fajtanibuhu, maka jauhilah gitu. Bahkan si istilah nama tukang gojek na oge anu nganterkeun khomer itu jadi haram gitu. Pengantar wasilah gitu. Disebutkan kan sampai wasilah na oge haram. Tapal nanaon kitunya nganterkeun khomer unggul ke konsumen. Tetapi tetap semuanya semuanya terkena kepada keharaman dalam kalimat fajtanibuhu. Maisir juga sama gitu. Maisir juga sama. Orang yang main, bandarnya gitu. Kemudian yang punya caturnya, lamun maisirna ku catur gitu. Kemudian nu boga kartuna gitu. Teu main abdi mah teu masang teu jadi bandar, tetapi saya yang punya kartunya gitu. Haram eta oge sami. Anu nyewakeun tempatna lamun mah nyewakeun, teu nyewakeun tapi abdi mah nambutkeunna oge gitu. Tempat di pos kamling misalkan ulaheun ku satpam di imah urang we gitu. Besok ngantong gandeng cek urang teh di halaman urang. Sama itu juga. Judi ngantong gandeng gitu. Sama itu juga terkena keharaman karena fajtanibuhu. Sekali lagi ini bukan jangan mencari dalil yang secara jelas gitu. Mana cenah nu ngaharamkeun nu boga caturna yang mengharamkan yang punya tempatnya gitu. Jangan mencari karena dengan kalimat fajtanibuhu itu sudah jelas gitu. Fajtanibuhu maka jauhilah, ini kalimat larangan yang keras makanya gitu. Makanya cari saja fajtanibuhu yang ada di Quran maupun di hadis, perbuatannya itu pasti larangannya keras gitu. Perbuatannya itu sangat merugikan. Bukan hanya bagi sendiri tapi bagi orang lain pun sama gitu. Seperti itu gitu. Bahkan sampai-sampai kami pernah mendengar juga sedikit ceramah yang membahas tentang maisir. Bahkan orang yang suka berjudi pun jangan sampai kita dekat dengannya gitu. Nusok judi orang teh tong sok deket jeung saya teh gitu. Seperti itu. Sampai juga gitu. Sampai juga gitu. Kan urusan berteman dan juga bersahabat itu kan beda jeung ai dakwah mah. Dakwah kanu judi itu sangat dianjurkan. Meskipun harus berbeda ya metodenya. Tetapi urusan berteman dan bersahabat mah kan beda. Sampai ada salah satu kunci pembuka rizki itu adalah hijrah dari kelompok, hijrah dari tempat, hijrah dari kaum. Yang mana kaumnya itu berlaku maksiat. Ayo orang tuh bisa nanaon gitu. Seperti itu. Salah satu kunci pembuka rizki itu hijrah, ganti babaturan. Tinu sok maksiat jadi nu rada soleh gitu. Kepada teman yang soleh. Seperti itu semuanya jelas diungkapkan dengan kata-kata fajtanibuhu. Kalau bahasa kemarin mah dilalah ibaroh gitu. Ini sangat jelas. Jauhi berarti jangan didekati. Berarti nu bogana, nu boga kartuna, nu maena, bandarna dan lain sebagainya. Itu terkena ke dalam larangan ini. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Ini kami ingatkan pula, samakan ketika membahas tentang ayat perzinahan. Kalau kita lihat ya, di Quran surat Al-Isra. La taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Sekali lagi, jangan mendekati zina. Eta teh sami kalimatna jika fajtanibuhu, jauhilah. Gitu, jauhilah maisir, jauhilah khomer, jangan mendekati zina, itu sama. Gitu. Sama, ya kalimatnya berbeda, tetapi implikasi hukumnya sama. Akibat hukum yang dihasilkan dari kalimat itu sama. Dimulai dari fajtanibu, jauhi, dan juga la taqrabu, jangan mendekati, sama. Implikasi hukumnya sama. Haramnya secara mutlak. Itu. Jangan mendekati zina, makanya jangan pula mendekati khomer, jangan mendekati maisir. Jauhi maisir, jauhi khomer, maka jauhi juga perbuatan zina gitu. Itu sama.
implikasi hukumnya sama meskipun dengan kalimat yang berbeda. Karena oleh para ulama dirumuskan gitu, antara kalimat fajtanibu dan la taqrabu ini menghasilkan hukum yang sama, yaitu keharaman yang secara mutlak. Makanya hanya mohon maaf gitu, ketika di pesantren mungkin di mu'alimin atau sanawiyah lah, meskipun di mu'alimin rada usum nama. Para asatid, terutama saya juga pernah mengalami gitu ya, kelas saya, ketika para asatid membahas tentang adab gitu nya, aya kaitanan jeung perzinahan dibahas kan, jeung bobogohan, jeung pacaran teh gitu nya. Membahas tentang pacaran menggunakan ayat zina. Naon hubunganana kan gitu, da teh zina gitu. Kan tidak terjadi pezinahan gitu. Banyak yang pacaran tapi tidak berzina kan banyak gitu. Meskipun banyak pula yang pacaran sampai ujungna kana zina. Tapi aya oge kan nu teu tepikeun ka zina gitu. Tidak sampai kepada perzinahan. Tetapi mengapa memakai ayat nu eta gitu, memakai ayat yang perzinahan? Karena kalimatnya la taqrabu, jauhi gitu. Jauhi. Bahasa guru singkuring mah ku urang bobogahan teh urang teh geus ngadeuketan gitu. Geus ngadeuketan meskipun teu ngalakukeun tapi geus ngadeuketan, sudah mendekati gitu. Seperti itu kan gitu. Nah tepikeun ka usum la taqrabu jang naon ngaharamkeun bobogohan teh. Asa teu nyambung tetapi da eta. Seperti itu, la taqrabu, jangan mendekati, berarti ini keharamannya memang mutlak gitu. La taqrabu sholat gitu. Jangan mendekati sholat. Haram sholat nalika mabok teh. Wa antum sukaro. Itu dipotong ayatnya jadi bahaya. Seperti itu. Ayat tentang apa? Tentang su'udzon, tentang berburuk sangka. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadzon. Jauhilah kebanyakan dari zon. Atau jauhilah yang namanya su'udzon gitu. Itu sama gitu. Urusannya apa, keharamannya mutlak. Yang sudah pernah kita bahas sedikit di ayat najwa ya. Di pembahasan tentang najwa. Kemudian beberapa ayat lain ya gitu. Seperti larangan apa mendekati berhala. Ijtanibu rijsa minal ausan. Jauhilah kotoran, keharaman dari yang namanya berhala gitu. Jangan mendekati persembahan selain Allah gitu. Itu juga sama gitu, itu juga sama. Puntennya sakapeng urang sok ngaheurian istilah nama. Aya tangkal caringin, pohon caringin, kemudian di bawahnya ada persembahan ku urang di dahar gitu. Atau ku urang teh dipariceunan gitu. Dan lain sebagainya, dah lebar dan sebagainya gitu. Aduh Bisa-bisa entong lah gitu. Lain urusan, lamun urusan dakwah mah kaharti gitu. Lamun urang apal, dakwahna kudu jiga kumaha bakal kaharti. Tapi lamun ngan saukur diinum ku urang teh nya, umun udud dicokot atau dibuang. Kemudian efek selanjutnya apa gitu. Praktek selanjutnya apa? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jangan nyadarkeun teh. Bisa jadi malahan lainna tambah sadar kalakah tambah yakin. Oh cenah ningan di dahar rokok teh. Dengan eta teh diuyup gitu. Kopi teh. Kalaulah tidak dibarengi dengan dakwah yang benar gitu. Lamun ngan ukur ngaheurian kitu mah atuh. Moal aya efekna naon gitu. Seperti itu kan gitu. Seperti itu gitu nya. Makanya itu termasuk di dalam kalimat-kalimat yang mana menunjukkan larangan secara mutlak. Sekali lagi larangannya itu secara mutlak. Jadi tidak ada istilah nama daya celah gitu. Kita untuk mencari kebolehan di dalam ayat tersebut gitu. Urusan perzinahan, urusan khomer, urusan maisir, urusan su'udzon dan lain sebagainya itu diharamkan secara mutlak. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, itu yang pertama yang mesti kita bahas, yaitu dilihat dari dilalah. Dilihat dari petunjuk kenapa maisir ini haram. Sekali kita tahu, orang tos apal maisir mah haram, judi mah haram. Jika kumaha judi orang tos apal, sudah saya terangkan juga beberapa prakteknya di pertemuan pertama gitu. Tetapi dari mana keharaman ini muncul? Dan juga efek dari lafad gitu. Efek dari kalimat
fajtanibu jauhilah itu seperti apa gitu. Ternyata memang ya sangat besar gitu. Istilahnya sangat jauh gitu. Bukan hanya bermainnya gitu. Bukan hanya menjadi bandar, menyediakan tempat, melegalkan, membolehkan dan lain sebagainya pun ini sangat masuk ke dalam keharaman. Ketika suatu pemerintah sudah tahu bahwa di sana adalah tempat berjudi, gitu, diantep wae sami termasuk ke dalam keharaman gitu. Termasuk ke dalam keharaman. Kumaha tuh Ustaz masyarakat masyarakat bisa naon gitu. Masyarakat bisa apa gitu. Kecuali memang kalau sudah dilegalkan oleh pemerintah misalkan istilah kasarna mah geus boga surat izin di pemerintah urang bade kumaha gitu. Teu bisa apa. Makanya dengan ya cukup ku hate anu teu narima atau sedikit dakwahnya jika nu kieu dakwah tentang al-maisir pun itu sudah mencukupi jika memang kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu terhadap orang yang berjudi. Tapi lamun bisa mah gitu keur aya nu judi sisi jalan gulingkeun gitu saya teh caturna teh misalkan bakar si kartuna teh misalkan gitu. Kalau bisa mah ya tidak masalah, bahkan itu lebih bagus. Tapi kalau teu bisa dek naon gitu kumaha. Lamun urang dituntut kan urang oge anu jadi jelema bodona gitu. Karena sekali lagi yang paling pantas gitu itu pemerintah gitu. Pemerintah boga kuasa pisan gitu. Ngaeureunkeun masjid oge kan bisa, nutup masjid bisa, komo nutup nu kararitu gitu. Manya teu bisa. Nah, khotiman rahimakumullah. Mungkin itu saja untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Jadi berkaitan dengan dilalah petunjuk, lafad, dan juga efek dari lafad itu terhadap hukum seperti apa. Yang mana dapat kita simpulkan bahwasanya maisir, khomer, dan yang sejenisnya dengan menggunakan kalimat ijtanibu jauhilah, maka itu memiliki keharaman yang mutlak dan keharamannya sangat keras juga sangat dalam gitu. Dan juga banyak sekali keharaman dari satu kalimat tersebut bukan hanya bagi pelaku tetapi bagi orang-orang yang berkaitan. Orang-orang yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Nah, khotiman rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan yang insya Allah pertemuan terakhir yang akan kita bahas berkenaan dengan sifat al-maisir yang lain yang mana juga diharamkan karena ada sifat-sifat ini gitu. Insyaallah nanti di bagian keempat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.